pertanyaan saya ini nanti apa nanti? Karena kan perkotaan tidak begitu terkait dengan angin, Mas. Ya. Kalau dengan jangan ya itu tadi cah. Semisal dari hasil pembulanan ini mencukupi tanaman jadi bisa masuk aja nggak apa-apa. Ya orang namanya menggebu-gebu seperti yang disampaikan itu terhadap padi kondisional seperti yang diperoleh. Profesor yang buat diskusi. Kebutuhan sinar matahari ini berapa persen? Kan itu hanya Cuman kita tetap sampaikan bagaimana mekanisme budidaya yang lebih efisien. Jadi untuk penanaman bibit ukuran segini ini masih tergolong bibit mahkota. Bibit mahkota itu biasanya dikategorikan dari diameter umbinya. Kalau diameter udah mencapai 5 up, 5 cm up, jadi ininya diukur 5 cm up, itu sudah masuk di mahkota. Terus kalau di bawahnya itu biasanya masuk di kategori sedang. Kenapa kita kelompokkan sendiri-sendiri, termasuk yang ini seandainya dipotong ini termasuk kecil. Ini juga bibit. Kita seragamkan penanaman dalam satu wilayah, ini tujuannya untuk umur pemanenan. Bila mana bibitnya ini seragam, ukurannya sama dalam satu petak wilayah, itu kita bisa nargetkan bulan sekian panen. Untuk bibit mahkota ini 3 bulan udah mulai panen daun, atau maksimalnya di 4 bulan itu panen perdana daun. Panen daun yang diambil itu adalah daun tua. Jadi di umur 3-4 bulan itu helai daunnya ini udah ada sekitar 6-7 daun. Itu kita ambil paling bawah itu 2-3 daun aja per pohon. Terus proses pemanenannya itu nanti ada mekanismenya juga. Kalau kemungkinan lihat di YouTube itu langsung dipotong di atas. Kalau di kita arahkan dipotel dulu. Jadi semisal daunnya nanti di sini gitu ya, ini posisi daun, itu di sini tuh dipotong gini kan. Dia jadi nanti harapannya daun ini akan menguning di umur 4-5 hari. Itu baru kita ambil. Karena grade yang super untuk daun itu adalah gold atau kuning. Setelah dipanen dipotong itu nanti dieramkan. Dieramkan itu bisa jadi langsung masuk di pemasaran. Pemasarannya ini dalam artian kita akan bikin simpul-simpul. Di tiap wilayah itu ada pengepulnya atau yang nampung. Biar tersentral satu pintu, arahnya penjualan jelas, enggak murat-marit ke sana sini. Terus harga biar lebih stabil. Harapannya di situ. Terus untuk menginjak di jarak tanam ideal itu adalah 1 meter. 1 meter. Jadi dari penancapan sini ke depannya 1 meter, ke sampingnya 1 meter. Ya, 1 meter persegi. Terus karakter tanah untuk tanah yang becek dan cenderung banyak air itu seyogianya dibikin bulutan. Tapi kalau tanah yang lembab kering biasa tapi masih dibilang lembab karena masih ada kandungan airnya, kadar airnya masih ada, itu langsung dicemplong aja enggak apa-apa. Cemplongannya itu kalau di kita 30 kali 30, dalamnya itu 20 cm cukup. Di situ setelah digali dimasukkan pupuk kandang yang sudah dingin atau sudah terfermentasi. Cukup
satu kalau yang besar ini, yang ukuran besar gini, kemungkinan disangoni. Istilahnya kita nyangoni dulu. Disangoni modal itu rong cowok, grup. Habis itu diuruk tanah, baru ini dimasukkan. Lep, diuruk. Itu per jarak masing-masing. Jadi modal awal mereka untuk kita budidaya itu kita udah sangoni dulu dengan pupuk kandang. Terus perawatan di 3 bulan pertama itu cenderung adalah pembersihan lokasi dari gulma. Kan ada yang menanam ini langsung dicemplung tanpa harus dibersihkan dulu. Cuketnya masih banyak, enggak apa ditanam. Itu juga bisa. Bisa juga dibersihkan dulu suketnya semua, didangiri sampai ayatnya itu keangkat semua. Harapannya apa? Dirondap. Kalau dirondap itu cenderung kimia. Kimia. Tingkat risikonya tinggi karena ini bahan konsumsi. Ini sebagian jangan pakai kimia. Kita pupuk kandang aja udah doyan ini, tidak usah macam-macam. Nanti di saat berjalan kita dari PT JOS akan melakukan pendampingan. Pendampingan bukan berarti kita dampingi ini orang-orang pinter, tapi sedikit banyak kita udah disangoni ilmunya biar yang melaksanakan ini ndak ragu. Terus kita juga akan suplai pupuk organik yang untuk merangsang pertumbuhan umbi dan daunnya. Kaitannya di pemanenannya biar hasilnya lebih maksimal. Tujuannya gitu. Terus yang terpenting juga, bila mana mendapatkan bibit yang seperti ini di umur 1 bulan ini harus dihilangi. Tunasnya. Enteknya ini, kalau orang sini bilang enteknya ini harus dihilangi. Karena ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Yang kita harapkan ini di tanaman utama ini biar daunnya lebih besar, lebih bobot, dan umbinya ini akan cepat tinggi. Kalau terganggu anakan ini terus, dia akan pendek terus, susah untuk berkembang. Terbagi. Anakan ini jangan khawatir, ini juga masih bisa dipakai. Jadi dideder tersendiri nanti untuk pembendaraan bibit pengembangan kita ke depan. Jadi anakan ini dideder tersendiri, nanti umur 2 bulan insya Allah udah segini. 2 bulanan itu. 1 bulanan. 2 bulanan. 2 bulanan. Ya, tergantung perawatannya masing-masing ya. Kalau kita nanti budidaya secara serentak itu kita bisa estimasi luasan lahannya berapa toh? Kalau luasan semisal 1000 meter persegi, ya udah berarti kita 10 bibit 1000. Kalau bisa bibit itu yang seukuran. Karena berpengaruh dengan umur panen dan hasil saat dipanennya. Kalau segini ya segini semua, kalau segini ya segini semua, kalau mau kecil-kecil semua. Jadi mungkin ini 3 bulan panen, ini dan ini mungkin di 4 bulan, bahkan ini bisa lebih. Baru dipanen daunnya. Terus sesudah bulan keempat, bulan ketiga, 4 ini kita panen daun. Ini tiap bulan itu kita panen daun, Pak. Sampai umur optimal itu dalam artian layak untuk dipanen habis, umbinya dipotong itu umur 1 tahun. Ada yang merumuskan 8 bulan, tapi eman 8 bulan. Mending di 1 tahun itu berat umbi kisaran di 10 kilo. Kalau masih tidak terburu-buru untuk manen umbi, itu bisa lanjutkan aja terus sampai 2,5 atau maksimal 3 tahun. 3 tahun, sampai bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun. Itu tiap bulan kita panen daun terus. Terus sistematis pemanenan, kalau kita mau budidaya jumlah banyak, panen habis umbinya ini jangan serentak. Jadi mungkin 5.000 pohon ini kita panen. Yang 15.000-nya ini kita tinggal dulu. Panen itu begitu umbinya dipotong atasnya ini dipotong segini. Cerek dimasukkan lagi.
investasi untuk Thales ini modal sekali untuk selamanya. Dan masih imbuh cucu-cucunya ini, anak-anaknya ini masih imbuhnya ini nantinya. Kalau motongnya itu pas, itu anak-anaknya kemungkinan muncul kecil. Tapi kalau terlalu besar begini, resiko anak-anaknya tinggi. Tapi ini juga sebetulnya tidak resiko juga, karena ini masih bisa laku. Tapi kalau ini dibiarkan mempengaruhi pertumbuhan Sampai Mbah, pergi. Itu Rena.